Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap wajah kembali. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni yang telah membawa kita semua selaku umatnya dari zaman jahiliyah menjadi ilmiah, yang kufur menjadi bersyukur, yang tidak beradab menjadi beradab, yakni Habibanna wan Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah Lia izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia, ada beberapa aturan pembelajaran yang harus teman-teman ikuti. Nah, di layar kaca teman-teman sudah ada beberapa aturan pembelajaran. Ustazah Lia izin membacakannya kembali ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman duduk siap dan duduk tegap. Silahkan teman-teman mencari posisi duduk yang nyaman. Lalu yang keempat, pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini kita akan belajar materi fikih, yaitu mengenai wudhu. Dan yang akan dibahas yang pertama yaitu syarat syah wudhu. Kemudian yang kedua, wajib wudhu. Yang ketiga, sunnah wudhu. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang membatalkan wudhu. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, Ustazah Lia izin bertanya terlebih dahulu. Apa sih berwudu itu? Apakah teman-teman tahu? Iya, betul. Coba kita bahas ya. Nah, berwudu berarti mensucikan diri dari kotoran atau hal-hal yang menajiskan. Nah, wudu ini diwajibkan untuk seseorang yang akan melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib atau sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, wudhu ini wajib ketika kita akan melaksanakan sholat teman-teman. Nah, selain dari itu, mengerjakan wudhu di sela-sela kegiatan kita juga disarankan atau dianjurkan. Nah, contohnya ketika hendak bepergian, ketika akan belajar, atau ketika akan tidur pun itu disunahkan atau disarankan. Kenapa? Nah, ketika kita berwudu itu artinya kita suci. Dan ketika kita suci, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, itu artinya maksud basuhan-basuhan di sini adalah teman-teman dianjurkan untuk berwudu atau diwajibkan untuk berwudu ketika akan hendak melaksanakan sholat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas syarat sah wudu. Nah, di sana ada 3 syarat sah wudu. Yang pertama, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait
air dan jenis-jenisnya. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air musyammas, dan ada air mutanajis. Nah, kira-kira air apa ya yang dibolehkan untuk bersuci dan apa saja air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci? Nah, Ustazah Lia yakin teman-teman sudah memahami materi hal tersebut dan teman-teman sudah bisa menggunakan air yang suci dan mensucikan ketika akan wudhu, karena menggunakan air suci dan mensucikan ini merupakan syarat sahnya wudhu. Jika wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, menghalangi benda yang sampainya air ke kulit, contohnya itu teman-teman pernah melihat ada orang yang bertato. Nah, orang yang bertato itu air wudhunya tidak meresap atau tidak sampai ke kulit. Nah, makanya ketika teman-teman akan berwudhu, pastikan tidak ada yang menghalanginya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan wudhu dengan membasuh seluruh anggota tubuh. Jadi seluruh anggota tubuh dibasuh, dari mulai wajah, kemudian tangan, kaki, seperti itu. Nah, selanjutnya ada wajib wudhu. Ada 6 wajib wudhu. Yang pertama yaitu niat. Di dalam hati niat saya berwudhu. Nah, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Nah, membasuh wajah, batasan wajah itu adalah pangkal rambut di sini sampai bawah dagu di sini berarti, dan kedua telinga dari kedua sisi kanan dan kiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membilas kedua tangan sampai siku. Tangannya dibilas berarti dari ujung sini sampai siku sini. Kemudian mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib di sini yaitu berurutan, berarti berurutan harus dari niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Itu artinya harus berurutan satu persatu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sunnah wudhu. Untuk sunnah wudhu ini ada 14 poin. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi sebelum teman-teman berwudu, membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum berwudu. Mencuci tangan terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian bersiwak. Lalu yang keempat, kumur-kumur. Yang kelima, menghirup air ke hidung atau yang disebut dengan istinsyak. Nah, dan mengeluarkannya yang disebut istinsar sebanyak 3 kali. Kemudian mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Jadi sebelum ketika teman-teman akan berwudu, dahulukan dulu bagian tubuh yang kanan. Nah, berarti yang kanan dulu baru nanti yang kiri, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, melebihkan bilasan anggota wudu ketika membasuh kedua tangan dan kaki, seperti itu. Lalu yang kedelapan, menyela-nyela janggut ketika membasuh muka. Nah, jika teman-teman memiliki janggut, berarti janggutnya dibersihkan, seperti itu, atau dibasuh. Kemudian yang kesembilan, menyela-nyela jemari tangan dan kaki. Nah, tangan berarti di sini ya, dicuci atau di sela-sela, seperti itu. Kemudian yang 10, menggosok anggota wudu. Lalu yang ke-11, mengusap bagian telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan ibu jari. Berarti jari telunjuknya di dalam dan jari jempolnya ada di luar atau ibu jarinya ada di luar, seperti ini. Mungkin nanti kita akan mempraktikannya ya teman-teman. Kemudian yang ke-12, berkesinambungan atau tanpa jeda dengan melaksanakan wudu. Jadi terus menerus gitu, tidak ada jeda. Lalu yang ke-13, hemat dalam penggunaan air. Dan yang ke-14, membaca doa setelah berwudu. Di sini apakah teman-teman sudah hafal doa setelah berwudu?
Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu merupakan doa setelah berwudu. Nah, yang biasa teman-teman bacakan setelah teman-teman berwudu hendak melaksanakan sholat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan wudu. Ada 5 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, ada yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Itu artinya ada yang keluar dari lubang depan seperti buang air kecil, dan lubang belakang seperti buang air besar atau buang gas, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidur pulas dalam keadaan tegap tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau misalnya tidur, teman-teman tidurnya pulas sekali, nah tapi keadaan tidurnya itu sambil duduk tegap, nah itu tidak membatalkan wudhu. Lalu bagaimana kalau tidurnya itu berbaring? Nah, itu membatalkan wudhu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hilang akal seperti gila dan pingsan. Nah, jika gila dan pingsan itu artinya membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, memakan daging unta. Nah, di sana ada hadisnya. Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah kita harus berwudhu karena makan daging unta? Iya, jawaban Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menyentuh kemaluan secara langsung atau tanpa penghalang. Ini pun sama membatalkan wudhu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada informasi project. Projectnya itu teman-teman membuat poster hal-hal yang wajib ketika berwudu. Tadi apa saja ya yang wajib ketika berwudu? Membasuh muka, membasuh tangan, basuh rambut, lalu membasuh kaki. Iya, lupa satu lagi, yang pertama yaitu niat. Nah, silahkan teman-teman buatkan poster tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dokumentasikan. Nah, dokumentasikan dalam bentuk foto. Jadi setelah teman-teman membuat posternya difoto, lalu kirimkan di grup Google Classroom muatan pelajaran fikih, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah Lia sampaikan. Ustazah Lia izin menutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran Ustazah Lia dari awal hingga tuntas. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.